Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sheila Ristina, NIM 091058041912 dari kelas B semester 7. Di video kali ini saya akan membahas isu politik tentang fenomena dinasti politik di Indonesia dalam isu kebijakan publik mata kuliah analisis kebijakan oleh dosen pengampu Ibu Hardianti SAP MAP. Langsung saja, dinasti politik dalam demokrasi. Semenjak berakhirnya Orde Baru, Indonesia memulai pemerintahan era baru yang dikenal dengan reformasi. Reformasi dilakukan karena membawa ideologi yang selama ini terkekang, yaitu demokrasi. Pada masa Orde Baru, kekuasaan terpusat, ruang gerak dan berpendapat dibatasi. Itu sebabnya demokrasi sangat diinginkan masyarakat. Namun, meski sudah 24 tahun, benarkah pemerintahan baru itu berhasil melaksanakan demokrasi? Tentu mempermasalahkan demokrasi tidak akan lepas dari dinasti politik yang bertolak belakang dengan prinsip reformasi. Dinasti politik dianggap sebagai dampak dari lemahnya lembaga partai dan tidak berjalannya fungsi partai politik. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan menguatnya kekerabatan dalam birokrasi yang kerap dikenal sebagai nepotisme. Pasalnya, empunya partai bisa saja lebih mengutamakan kerabatnya dibanding calon lain yang lebih kompeten. Sejatinya akan selalu ada dinasti politik dalam tubuh demokrasi Indonesia, karena setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri, bahkan sebagai presiden sekalipun termasuk seseorang yang memiliki kerabat di pemerintahan. Bisa dikatakan, praktik dinasti politik adalah wujud dari aji mumpung atau privilege yang dimiliki seseorang. Hal ini dapat menyebabkan kekuasaan hanya berpusat pada keluarga atau dinasti tertentu. Dinasti politik dapat dilihat dari keluarga yang memegang jabatan-jabatan strategis, mulai dari yang terkecil sampai seperti RT atau RW, hingga pada taraf trias politika dalam struktur ketatanegaraan. Ketakutan atas dinasti politik. Dengan memiliki jaring politik di pemerintahan bisa memudahkan investasi atau proyek diloloskan sehingga menyebabkan kesempatan menjadi tidak merata. Selain itu, dinasti politik dipandang sebagai jalan pintas bagi partai tertentu atau elit politik untuk memenangkan kontestasi atau membuat rezim. Dinasti politik erat kaitannya dengan keuntungan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan pemangku kekuasaan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, dinasti politik dapat menyebabkan terbentuknya birokrasi patrimonial, yaitu hubungan birokrasi antara patron dan klien yang sifatnya pribadi. Karenanya, hubungan birokrasi yang harusnya profesional malah menjadi ajang pertukaran kepentingan. Apabila dinasti politik terus berkembang tanpa ada pengawasan dan sistem yang jelas, maka kontestasi politik seperti pilkada dan pemilu dapat menjadi ajang memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, harus ada sistem yang jelas dan terstruktur yang dapat dicapai melalui perundang-undangan, kontrol publik, dan pers. Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala patrimonialistik benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit sistem dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut
neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini, berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak akan berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Hal-hal yang mengakibatkan munculnya dinasti politik adalah adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dari kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Adanya pembagian tugas antar kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Selanjutnya, apakah isu tersebut merupakan salah satu kriteria yang harus dibuatkan kebijakan? Menurut saya adalah iya, karena dinasti politik dapat menghambat konsolidasi demokrasi. Adapun dampak yang terjadi adalah sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, clean and good governance. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.